Shalom, selamat siang untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua di rumah kita masing-masing. Itulah keyakinan saya dan itulah doa saya, supaya Bapak Ibu dapat terus menerus menikmati berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, kita telah tiba di penghujung minggu di bulan April ini, yaitu tanggal 26 April 2020. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sudah hampir 1 bulan penuh kita berada di rumah kita beribadah, dan kita tidak beribadah di gereja. Tetapi walaupun demikian, Tuhan terus menerus memimpin kita, menuntun kita, supaya kerohanian kita terus dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sebelum banyak hal kita bicarakan, mari kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangannya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu. Kalau pada kesempatan ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami tidak berkumpul di gereja, tetapi kami berkumpul di rumah kami masing-masing oleh karena situasi dan kondisi, yaitu oleh karena virus corona. Bapa di surga, kami berdoa ke dalam tangan-Mu, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu dapat menguatkan kami, itu dapat meneguhkan kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, pada minggu terakhir pada bulan April ini, tanggal 26 April 2020, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 35 sampai 41. Mari kita membuka Alkitab kita atau alat elektronik kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 35 sampai 41. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan akan melihat Alkitabnya atau alat elektroniknya. Kita akan mulai. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, tema kita pada siang hari ini adalah bertobatlah. Bertobatlah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sudah sering dalam perjalanan kehidupan kita bahwa kita mendengarkan firman Tuhan tersebut membuat ada perubahan dalam hidup kita. Ataukah firman Tuhan tersebut hanya sekedar lalu lewat
di telinga kita. Alkitab mencatat sejumlah peristiwa yang luar biasa di mana firman Tuhan yang disampaikan betul-betul membuat perubahan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, dalam pembacaan kita tadi ada dua hal yang mau kita renungkan dari pembacaan kita ini. Yang pertama adalah bertobat salah satu syarat untuk mendapatkan karunia Roh Kudus dari Allah. Itu ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Dan yang kedua adalah bahwa ada janji Roh Kudus itu berlaku bagi semua keturunan yang akan percaya. Itu ayat 39 sampai ayat yang ke-41. Baik Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kita akan melihat yang kedua hal ini. Yang pertama yaitu bahwa bertobat salah satu syarat untuk mendapatkan karunia Roh Kudus dari Allah. Bacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang peristiwa setelah hari Pentakosta, yaitu ketika Roh Kudus turun. Petrus pun kemudian menyampaikan khotbahnya yang luar biasa. Setelah Petrus menyampaikan firman Tuhan, semua orang yang mendengarkan menjadi sangat terharu. Mereka terharu bukan karena Petrus menceritakan tentang kisah sedih seperti yang terjadi di sinetron atau sesuatu realita yang terjadi di televisi kita. Di sini Petrus menyampaikan tentang Yesus yang turun menjadi manusia, yang mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita, dan sekarang telah naik kembali ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Mendengar firman Tuhan tersebut, orang banyak kemudian bertanya, apa yang harus kami perbuat? Itu di ayat yang ke-37b. Inilah yang seharusnya menjadi respon semua orang yang mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengubah sikap manusia dan dapat diaplikasikan oleh semua manusia. Pertobatan, pengampunan dosa, dan baptisan merupakan syarat-syarat mudah untuk menerima karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, akan tetapi tuntutan Petrus bahwa para pendengarnya harus dibaptiskan kembali dalam air sebelum menerima janji Roh Kudus. Jangan dipandang Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan bahwa sebagai syarat mutlak untuk kepenuhan roh, demikian pula baptisan dan Roh Kudus akibat langsung dari baptisan dalam air. Pada ayat 38, Petrus pun menyampaikan janji Tuhan bahwa keselamatan itu tidak hanya diberikan bagi bangsa Israel. Keselamatan itu pun diberikan kepada setiap orang yang percaya, tidak tergantung dari suku bangsa mereka. Dan yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, adalah yaitu bahwa janji Roh Kudus itu terlalu berlaku bagi semua keturunan yang akan percaya. Itu di ayat yang ke-39 sampai 41. Janji baptisan dalam Roh Kudus bukan saja bagi mereka yang ada pada hari Pentakosta, tetapi bagi semua orang yang akan percaya kepada Kristus sepanjang zaman ini. Baptisan dalam Roh Kudus yang dengan kuasa yang menyertainya bukanlah suatu peristiwa,
hanya terjadi sekali saja dalam sejarah gereja dan akan terus-menerus terjadi selama dunia ini berada. Saat Petrus menyampaikan firman Tuhan, memang pada saat itu betul-betul dia dikuasai oleh Roh Kudus, dan dengan kuasa Roh Kudus dia berbicara sehingga akibatnya ada 3.000 orang bertobat percaya kepada Yesus Kristus. Dalam zaman sekarang sudah jarang terjadi seperti itu, walaupun masih bisa terjadi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mau kita renungkan dan aplikasikan dari firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah, marilah kita hidup selalu dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan demikian hidup kita terasa mempunyai kuasa dan selalu dalam keadaan tentram dan aman dalam menghadapi persoalan, kesulitan, masalah, bahkan menghadapi pandemik yang masih melanda Indonesia dan juga melanda negara kita. Roh Kuduslah yang terus menguatkan kita, menolong kita untuk menghadapi persoalan ini. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Petrus dalam menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, demikian juga dengan kita. Marilah kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di masyarakat, bahkan di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Marilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita mampu untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain, dan orang lain akan dijamah oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah bahwa Petrus cukup banyak mengalami bersama-sama dengan Yesus yang luar biasa. Contohnya Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, bagaimana Petrus berjalan di atas air, menyaksikan Yesus dimuliakan di atas gunung. Bahkan Petrus bertobat, Petrus berkhotbah, dan akhirnya banyak bertobat sampai 3.000 orang. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ini pengalaman yang luar biasa. Demikian juga dengan kita. Kuasa yang sama diberikan Yesus kepada kita, supaya kita mempunyai pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita sudah mengalami pertobatan itu, yakinlah bahwa kuasa Roh Kudus itu sudah menjadi milik kita dan akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Pendeta Jantus Yombing bersama dengan keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau memberikan pertolongan kepada kami, yaitu kuasa Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus itulah kami mampu untuk hidup, untuk mampu menyampaikan kabar baik, sehingga orang lain percaya kepadamu. Demikian juga dengan kuasa Roh Kudus itu yang menolong kami, yang memampukan kami untuk menghadapi persoalan dan masalah yang sedang kami hadapi pada saat ini, yaitu pandemi. Tuhan Yesus, kami berdoa ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang terus-menerus menguatkan kami, Tuhan yang terus-menerus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang ada di GMI Glory Menteng 7 dan juga yang ada di Bandar Setia. Tuhan yang memberkati keluarga lepas keluarga. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.